Oke teman-teman, gue lagi ke channel YouTube saya, Rastra Wisnu Tutorial. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menggunakan laptop part 2. Untuk part pertamanya sudah saya upload di channel YouTube saya, Rastra Wisnu Tutorial, yang kita membahas di part pertama mengenal bagian laptop, lalu cara menghidupkan dan mematikan laptop, lalu cara setting jam dan tanggal, lalu cara mengaktifkan WiFi dan mode pesawat, lalu cara mengenal taskbar, lalu cara menggandakan, memindahkan, menghapus dan mengganti nama file dan lain-lain. Untuk info lengkapnya, untuk videonya bisa kalian tonton, ada di deskripsi linknya ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya, ini adalah materi selanjutnya, cara menggunakan laptop ya. Yang pertama materinya adalah cara mengganti desktop background ya teman-teman, cara menggunakan flash disk, lalu cara menggunakan printer, lalu cara ngeprint di Microsoft Word, lalu cara screenshot layar, dan cara install dan uninstall software ya teman-teman. Ini adalah salah satu ilmu basic yang harus dimiliki untuk menggunakan laptop ya teman-teman, karena ilmu-ilmu ini pasti nanti kalian akan berguna setiap saat menggunakan laptop ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan mempelajari cara menggantikan desktop background ya. Jadi untuk desktop background ini adalah desktop background ya teman-teman. Ini yang ada gambar Astra Wisnu Tutorial ini adalah desktop background ya. Kenapa sih kita harus belajar cara mengganti desktop background? Mungkin suatu saat ya, ada teman kalian yang jahil, mungkin yang mengganti foto background desktop kalian dengan foto-foto atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, kalian bisa menggantinya ya teman-teman, atau kalian bisa menggantinya dengan gambar yang menarik seperti saya nih. Misalnya sekalian promosi channel YouTube kalian ya teman-teman. Oke, yang pertama caranya adalah klik kanan pada layar desktop utama ini, layar background utama ini, klik kanan, lalu muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Setelah itu personalize. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini ada langsung settingannya ya. Untuk tampilan Windows 10 seperti ini ya teman-teman. Untuk Windows yang lain sama pastinya, ke klik kanan personalize tadi ya teman-teman. Nah, misalnya kalian ingin mengganti sebuah gambar ya, sebuah gambar juga. Nah, ini posisinya adalah picture ya teman-teman. Picture, lalu pilih browse di sini. Choose your picture, artinya pilih gambarmu ya. Browse, kita browse. Nah, kita cari nih. Misalnya kalian ingin fotonya, kita pilih aja di sini. Nah, misalnya ini nih, this picture. Oke, nah ini adalah contoh background tampilannya ya teman-teman. Nah, kita minimize dulu, klik kiri. Nah, lalu background desktopnya sudah terganti ya teman-teman. Nah, misalnya kalian tidak ingin nih gambar foto ya, bisa juga kalian dengan menggambar. Di sini adalah warna ya. Kalau pengen warna, di sini pilih background, klik sekali, klik kiri sekali, lalu muncul nih. Pilih solid color, klik kiri. Nah, pilihlah warna sesuka kalian. Misalnya nih oranye ya. Ini sudah oranye, atau misalnya warna merah nih ya. Coba kita minimize. Nah, dia langsung backgroundnya warna merah ya teman-teman. Lalu misalnya ada warna yang ingin kalian cari tapi tidak ada di sini, tinggal kalian pencet saja custom color ini ya teman-teman. Nah, tinggal cari aja, misalnya warna apa ini, light green ya teman-teman. Oke, done. Nah, warna light green, minimize. Nah, ini adalah backgroundnya light green ya teman-teman. Nah, ada juga tampilan background yang cukup keren, misalnya cukup keren. Ini misalnya kita pilih slideshow. Jadi slideshow ini adalah membuat background desktop itu berganti-ganti sesuai folder yang kalian pilih ya. Misalnya nih ya, kita coba, kita browse ya, kita browse, saya pilih foto folder ya. Saya pilih yang IHT misalnya. Nah, jadi yang tampil di background desktop nanti, ini adalah foto-foto yang terdapat pada folder yang kita pilih tadi ya teman-teman. Nah, untuk berapa selang waktu pergantiannya ini? Nih, ada pilihan per 10 menit, 30 menit, 1 jam, 6 jam, 1 hari. Nah, pilihlah 1 menit kalau ingin kalian pergantiannya lebih keras cepatnya ya teman-teman. Oke, ini untuk pengaturannya.
ya, shuffle-nya mau di on off atau enggak, lalu slideshow-nya ya. Ini mungkin makan baterai ya, lebih baik yang standar aja kalau menurut saya. Nah, seperti ini ya jadinya. Nah kan udah ganti lagi ya teman-teman. Tadi kan fotonya background desktopnya bukan ini, tapi udah ganti lagi. Kenapa? Tadi kita buat text picture 1 menit gitu. Oke, coba saya ingin kembalikan ke background saya semula. Ya, ini background saya. Nah, ini tadi ada riwayat-riwayat kita yang udah pernah ganti background ya. Tadi ada background kapal dan juga ada background YouTube channel saya di sini. Kita klik saja. Nah, cara cepatnya jadi di sini ada menyimpan historis pergantian background desktop kita ya teman-teman. Oke, kita exit. Nah, dia kembali lagi background desktopnya ke Rastra Wisnu Tutorial. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share ya teman-teman untuk membantu saya bersemangat membuat video tutorial lainnya ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Untuk materi cara mengganti desktop background saya harap cukup jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah cara menggunakan flash disk ya. Yang pertama, kalian colokkan terlebih dahulu flash disk kalian di colokan USB. Untuk colokan USB itu sudah saya jelaskan di video tutorial, video cara menggunakan laptop part pertama ya teman-teman. Jadi kalian jika bingung colokan USB yang mana bisa dilihat di video part pertama. Linknya ada di deskripsi. Oke, akan saya colokkan ya teman-teman. Akan saya colokkan. Ini sudah tercolok ya teman-teman. Untuk ngeceknya adalah kalian buka folder disk PC atau My Computer. Klik 2 kali secara cepat ya teman-teman. Lalu kalian lihat nih, misalnya kadang ada namanya, misalnya nama kalian Wisnu gitu atau gimana. Ini kebetulan nggak saya kasih nama ya teman-teman. Ini lihat aja misalnya kapasitas flash disk kalian tuh 4 GB gitu ya. Kalian cari yang mendekati 4 GB. Kadang flash disk itu 8 GB atau 4 GB, kadang tidak semuanya full 4 GB. Kayak saya nih, flash disk saya adalah 4 GB tapi yang terlihat 3,59 ya teman-teman. Ini flash disk saya. Kita buka, kalau kalian ragu tinggal kalian buka aja. Jadi intinya tampilan data flash disk kalian ada di disk PC atau My Computer. Tampilan pertama nih ya, disk PC ya, cara lihatnya ya. Oke, klik kiri. Nah, biasanya sih kalian colokkan flash disk itu untuk selain menggandakan atau memindahkan suatu file, kalian juga untuk menyimpan file ya teman-teman. Contohnya misalnya kalian telah mengerjakan suatu naskah atau ketikan di laptop kantor kalian ya teman-teman. Oke, kita buka Microsoft Word, klik kiri 2 kali ya, klik kiri blank komputer. Misalnya saya ketik nama ya, nama Rastra Wisnu ya. Oke, misalnya alamat oke, Jakarta Barat misalnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini kalian save ya, untuk save ke flash disk kalian, mencet saja file yang pertama, file, lalu pilih save ya, lalu klik saja My Computer ini, klik 2 kali, klik kiri 2 kali ya teman-teman. Lalu di sini, di sebelah sini kalian arahkan, pencet tahan, lalu arahkan mouse ke bawah sambil tahan ya teman-teman. Klik kiri USB. Nah, ini adalah flash disk kalian. Karena kan flash disk saya tadi adalah USB drive G. Jadi ini adalah flash disk saya. Ya, kita kasih namanya tes. Save. Oke, kita exit. Kita cek ya di folder disk PC tadi ya. Disk PC. Lalu USB drive G. Nah, sudah ke-save. Ya, teman-teman. Jadi begitulah cara menyimpan file di flash disk ya teman-teman. Oke, kita akan coba nyambung dulu ke ngeprint file ya teman-teman. Oke, kita akan coba nyambung dulu ke materi ini. Cara menggunakan cara ngeprint di Microsoft Word ya teman-teman. Oke, ini misalnya kalian ke warnet kadang ya, untuk nih Mbak flash disknya tolong print yang ini, karena seperti itu. Atau kalian bawa ke warnet yang nggak ada operatornya tapi kalian ngerjain sendiri gitu teman-teman. Tinggal colok aja, cari filenya ya, diklik 2 kali nih ya, Microsoft Word-nya tadi. Kalian pilih file aja, klik file, lalu klik print ya teman-teman, klik kiri print. Nah,
kalian pilihlah di sini, di sini pilihlah yang ada tulisan ready ya teman-teman. Ini kebetulan saya tidak nyambung ke printer ya. Eh, karena printer saya ada di toko, nanti akan saya lampirkan video cara menggunakan printnya ya teman-teman. Pokoknya kalian ini pilih saja yang ready. Misalnya ini yang ready nih, ready. Misalnya kalian nggak ada pilih halaman ya, ini berarti nggak usah berarti dikosongin aja. Tapi kalau misalnya kalian pilih halaman, misalnya halaman 2 sampai 5 saja yang di print ya, ketik 2 simbol sampai terus 5 seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti langsung berubah custom print. Jadi yang ke print hanya nomor halaman 2 dan halaman 5 seperti itu. Jika sudah, kalian pencet printer ya. Ini adalah misalnya kalau kalian pengen buat 2 rangkap ya, copy 2 rangkap kayak gitu. Atau 3 rangkap, copy 3 rangkap. Nah, kalau udah pencet aja print. Seperti itu. Kalau dia sudah ada kalian tersambung dengan printernya, maka dia langsung muncul langsung ngeprint ya teman-teman. Tidak ada pemberitahuan seperti ini. Ini kan pemberitahuan nih. Epson not ready ya teman-teman. Oke, untuk video cara menggunakan printernya akan saya lampirkan. Nah, ini kehidupannya printer. Ini saya memakai printer Epson L1120 ya. Untuk kehidupannya tekan tombol power yang ini. Nah, kalau yang ini tombol untuk ketika kertas nyangkut ya teman-teman, atau kadang ini untuk notif ketika tinta printernya sudah habis. Untuk lihat tinta printer udah habis atau belum bisa dilihat dari sini. Kalau untuk Epson ya rata-rata sih emang ada tabung kayak gini dan kelihatan ya teman-teman. BK black, Y yellow, magetan, C cyan. Cyan ini warna biru ya teman-teman. Ya, ini pembukanya untuk ngisi tangkinya ya teman-teman. Jadi BK hitam, yellow itu kuning, M itu ke pink ya teman-teman, C ini ke biru. Oke, kita hidupkan, kita tarik ya. Ini penyanggah kertas keluarnya. Lalu ini masukkan kertasnya masukkan kertasnya. Ya, ukuran kita atur di sini. Ya, ini ada pengaturannya. Ini ketika 4 digeser, kalau yang 4 digeser aja, disesuaikan. Oke teman-teman, ini kita akan tunggu hasil printnya ya. Ketika dia sudah diklik print tadi, maka dia akan keluar. Oke, ini hasilnya. Oke teman-teman, itulah tadi cara menggunakan printer dan juga cara ngeprint ya teman-teman. Oke, coba kita akan lanjut kepada materi selanjutnya. Saya harap jelas ya teman-teman, karena sengaja saya pisah video pembuatan cara menggunakan printernya, karena printer saya ada di toko. Kalau saya buat video tutorial full di toko, nanti akan sangat berisik ya teman-teman, suara mobil atau ada pembeli dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Cara menggunakan flash tadi belum selesai ya teman-teman. Ya, tadi hanya cara menyimpan, ya cara membukanya, dan kita cara mengakhiri menggunakan flash disk. Jadi nggak bisa ya teman-teman, bukan nggak bisa, tapi sangat tidak disarankan ketika kalian sudah menggunakan flash disk tapi dicabut sembarang saja ya. Itu akan merusak flash Anda dan juga akan dapat merusak laptop kalian ya teman-teman. Oke, yang pertama kalian bisa sebelum mencabut, klik kanan pada USB flash disk kalian ya, klik kanan, lalu pilih eject. Eject ini untuk memberi perintah keluar ya teman-teman, mencabut flash disk kalian ya teman-teman. Nah, kita cek nih, di sini bisa, ini udah nggak ada, di sini tadi juga kan sudah tidak ada ya SBG-nya, baru kalian bisa cabut. Nah, ada cara lain ya teman-teman yang lebih safety untuk mencabut sebuah flash disk. Ini kita akan colok lagi flash disknya ya teman-teman. Nah, ini akan udah muncul ya. Kalau udah muncul juga ada lambang di sini misalnya. Tanda panah ke atas dulu, klik. Nah, ini lambang ada colok flash disk ya teman-teman, atau kabel data ya teman-teman. Nah, untuk cara cabut kabel data yang lebih aman atau flash disk, itu pilih yang sini teman-teman. Tadi
jika kalian di Windows 10 tanda panah ini, atau juga kalian bisa langsung di sini nih. Di sini bisa langsung muncul USB ya. Tandanya kayak gini ada bacaannya. Saya di remove. Nah, kayak gini. Ya, tandanya. Klik kiri aja sekali. Nah, klik kiri sekali lalu eject. Ya, kan hilang. Maka flashdisk sudah bisa dicabut dan akan lebih aman ya, teman-teman. Oke, kita coba lanjut ke materi selanjutnya. Ya, cara menggunakan flashdisk sudah, cara mengganti desktop background sudah, cara menggunakan printer sudah, cara ngeprint di Microsoft Word sudah, lalu cara screenshot layar. Nah, cara screenshot layar ini sangat bermanfaat sih. Kalian misalnya kalian buka WhatsApp atau buka apa gitu di laptop kalian, itu cukup screenshot ya. Screenshotnya kalau di bawaan laptop itu ada dua ya. Ya, pertama kalian pencet saja keyboard pencet saja tombol di keyboard print PRT screen ya, print screen ya. Pencet aja. Ya. Lalu kalian misalnya buka Microsoft Word ya, harus dibuka di Microsoft Word ya, misalnya dari print screen tadi pencet kan, dari pencet tombol print screennya, lalu kalian klik kanan ya, paste. Nah, maka dia akan keluar hasil print hasil screenshotan kita tadi ya, teman-teman. Ya, tapi ada yang lebih enak lagi ya, teman-teman, aplikasi bawaannya. Kalau untuk di Windows 10 ada aplikasi bawaannya yang namanya Snipping Tool ya. Kalau untuk di Windows lain saya kurang tahu ya, teman-teman. Kemungkinannya pasti sama ya, teman-teman. Nah, ini Snipping. Nah, Snipping Tool. Ini adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan screenshot layar ya, teman-teman. Oke, kita pilih ini. Ya. Oke. Nah, sampai warnanya agak ngeburam seperti ini, baru kalian tahan, klik kiri tahan. Sesuai keinginan kalian mana aja yang mau di screenshot. Misalnya saya mau screenshot setengahnya nih. Oke, lepas. Kalau udah kita lepas langsung otomatis ke screenshot. Untuk menyimpannya adalah ini, teman-teman. Save. Pilih saja folder yang kalian ingin digunakan untuk menyimpan ya, teman-teman. Oke, latihan screenshot. Simpan dengan nama latihan screenshot. Oke, kita save. Oke, kan tadi kelihatan kan tadi disimpannya di folder ini picture ya, teman-teman. Nah, ini picture. Nah, ini dia latihan screenshot ya, teman-teman. Nih, ini adalah hasil. Bentar. Nah, ini dia. Ini adalah hasil dari screenshotan tadi ya, teman-teman. Hasil dari screenshotan tadi. Nah, itulah cara melakukan screenshot dari laptop ya, teman-teman. Jadi kadang tidak perlu juga untuk menginstal aplikasi tambahan seperti Lightshot gitu misalnya, teman-teman. Oke, kita cobakan ke materi selanjutnya. Jadi keluar lagi. Nah, materi selanjutnya adalah cara install dan uninstall software ya. Jadi software itu adalah aplikasi lah kalau di HP ya, teman-teman. Software itu jadi semua program yang ada di laptop ini, dalam ini adalah software, ya, dalam laptop ini. Kalau hardware, jadi ada software dan hardware ya, teman-teman. Kalau hardware itu adalah seperti mouse, printer, seperti itu ya, teman-teman. Di situ hardware ya, berarti perangkat yang keras ya, hardware itu artinya perangkat keras ya, teman-teman, yang bentuknya keras gitu ya. Kalau software kan soft, kita yang dalam sini kan nggak bisa kita sentuh secara langsung seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita akan coba misalnya install aplikasi Lightshot ya, teman-teman. Pada umumnya kalau untuk menginstal sebuah software itu kurang lebih sama ya, teman-teman. Ya, pertama klik kiri 2 kali secara cepat. Ya, lalu yes ya. Yes. Nah, biasanya semua software itu memang ada pilihan bahasa yang pertama. Pilihan bahasa. Kita cari bahasa Indonesia ini. Oke, lalu kita pilih oke. Kok pilih bahasa oke gitu ya, teman-teman. Saya juga tidak terlalu pintar dengan bahasa Inggris ya, teman-teman. Tapi ya
kalau kayak tadi Inggris sudah pasti tuh pilih bahasa ya teman-teman. Nah ini pilih setuju, saya setuju. Kalau tidak setuju maka akan batal langsung untuk penginstalisasian software tersebut. Lalu pilih lanjut setelah setuju. Nah maka dia akan langsung terinstall ya teman-teman, terinstall. Nah thank you, let's start using Lexit right now. Nah ini udah terinstall. Rata-rata semua software itu sama. Pilih bahasa, lalu setuju, next, selesai. Seperti itu ya teman-teman. Sama. Nah, misalnya kalian ingin menghapus sebuah software yang sudah kalian uninstall, yang udah kalian install, sorry, ya maksudnya sudah install. Tadi kan udah kita install tuh softwarenya. Pengen kita uninstall nih, kita pilih aja disk PC, ya. Disk PC, lalu kalian kalau untuk di Windows 10 ya ini patokannya terlalu Windows 10 karena jarang juga Windows yang masih pakai Windows 8, Windows 7 udah jarang ya. Windows 10 dan Windows di atasnya kurang lebih sama bentuknya, sangat mirip sekali ya. Untuk di Windows 10 install or change program ya, klik kiri aja. Nah, kita ulangi, jadi disk PC lalu tampilan seperti ini, lalu di atas ini install or change a program, loading. Nah kalian tinggal pilih aja nih apa aja yang mau kalian uninstall ya. Misalnya saya tadi install Lexit ya, saya sort dulu ya, sort by dulu biar lebih cepat nyari. Install that. Nah ini nih Lexit ya. Lexit langsung yang paling atas ya, buka di setelah Google Chrome ya teman-teman. Nah ini baru kita uninstall, klik kiri ya, kita pilih yang mau kita uninstall tadi, klik kiri, lo akan muncul seperti ini, modif atau uninstall, klik kiri aja uninstall. Nah konfirmasi lagi uninstall, kita pencet yes. Nah yakinkah Anda untuk menghapus Lexit beserta seluruh komponen yang terkait? Yakin, yes. Nah hapus. Nah jadi uninstall itu adalah menghapus software yang sudah kita install, yang sudah kita tanam. Install itu sama aja kita tanam lah ya teman-teman, kita tanam di laptop ya, dan dihapus sampai ke akar-akarnya. Uninstall itu sama aja ya, atau dicabut sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau install itu sama aja menanam, uninstall itu mencabut sampai akarnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen menghapus sebuah program ya, sebuah program atau software yang udah kalian install, itu nggak bisa nih. Misalnya ini kan shortcut yang sini jalan pintas ya teman. Kalau kalian misalnya hapus yang di sini, itu nggak akan belum kehapus ya, itu cuma shortcutnya aja, ini aja logonya ini aja yang kehapus gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk mencabut softwarenya itu nggak kecabut, ibarat kata mencabut gitu kan, bukan nggak kehapus jadi ya teman-teman. Kalau untuk menghapus ya dengan cara disk PC lalu uninstall or change program gitu ya teman-teman. Itu akan menghapus atau mencabut sampai ke akar-akarnya software tersebut ya teman-teman. Oke, sepertinya sudah semua kita bahas ya teman-teman. Jika memang ada kritik dan saran, silakan dilakukan di komen ya teman-teman. Tolong dengan kata-kata yang sopan ya teman, dan dapat kata-kata yang membangun ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi membuat video tutorial yang lainnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti video dari penjelasan saya ya teman-teman. Jika ada yang kurang jelas bisa komen juga ya teman-teman. Nanti coba saya akan beri petunjuk melalui komen juga ya teman-teman. Oke, jadi materi dasar dari cara menggunakan laptop sudah selesai. Maka jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika video ini berarti untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih.